Teman-teman semua, nah seperti yang dibahas di email, di video kali ini saya bakal bahas tentang gimana teman-teman membuat audiens yang tepat gitu ya untuk iklan FB Ads-nya teman-teman gitu ya. Nah, seperti teman-teman tahu nih, kalau misalnya teman-teman mau jualan kencang, bisa salah satu caranya dengan kita main FB Ads gitu ya. Nah, cuman masalahnya FB Ads ini kan yang namanya juga ads ya, alias iklan, dan itu berbayar gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau hasil yang banyak, tentu saja ya budgetnya harus tinggi gitu ya. Nah, ada nggak cara supaya budget teman-teman nggak terlalu tinggi tapi bisa dapat hasil yang banyak gitu ya? Nah, tentu saja ada. Nah, caranya adalah dengan kita bikin pesan yang tepat ke orang yang tepat gitu ya. Ibaratnya gini, teman-teman coba bayangin deh, misalnya teman-teman mau jualan katakanlah makanan kucing, dan teman-teman iklan yang nyampe ke orang-orang yang nggak suka kucing gitu ya. Tentu saja kalau kayak gitu kan, sehebat apapun teman-teman meyakinkan, bikin copywriting, bikin iklan, bikin landing page yang bagus gitu ya, orang tersebut nggak akan beli karena dia nggak suka kucing gitu. Itu bukan pasarnya gitu ya. Nah, maka dari itu audiens yang tepat ini penting banget nih gitu ya buat kita bisa bikin gitu ya. Nah, di sini saya bakal sharing singkat sebetulnya tentang gimana caranya teman-teman bisa bikin audiens yang tepat supaya iklannya teman-teman bisa tepat sasaran gitu ya, dan iklannya teman-teman nggak harus keluar banyak uang tapi bisa closingnya bagus gitu ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ketika teman-teman masuk ke Business Manager di FB Ads itu ada yang namanya fitur audience atau pemirsa ya, tergantung teman-teman pakai bahasa apa gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini nih contoh. Ini adalah audiens yang saya buat gitu ya, dan teman-teman bisa lihat ini kita banyak banget main audiens gitu. Audiensnya banyak bikin macam-macam gitu ya. Nah, audiens ini sendiri sebetulnya itu ada dua macam. Ada yang save audience, artinya ketika teman-teman bikin sebuah targeting, teman-teman save audiens tersebut gitu ya. Gunanya apa? Supaya nanti ketika teman-teman nanti mau bikin iklan dengan audiens yang sama, ya kita nggak usah repot lagi sih. Itu kegunaan pertama. Kedua, biasanya kalau yang sering kita gunakan juga ketika kita dapetin satu iklan yang hasilnya bagus, performnya bagus gitu ya, kadang kita bisa gunakan audiens tersebut untuk jadikan audiens lookalike atau orang yang setipe dengan audiens yang tadi gitu ya. Jadi itu dua manfaatnya sih kan. Jadi dengan seperti itu teman-teman iklannya bisa efektif banget nih gitu, jauh lebih tajam gitu ya. Nah, selain itu yang paling penting gitu ya kalau menurut saya tentang audiens ini adalah ketika teman-teman bisa bikin yang namanya retargeting iklan. Karena retargeting iklan itu bakal jauh lebih efektif daripada iklan yang kita satu kali aja gitu ya. Ibarat gini, teman-teman kebayang nggak? Teman-teman baru lihat nih ada satu orang wanita gitu ya, lawan jenis cantik gitu, teman-teman datangin, teman-teman diajak jalan misalnya, kan belum tentu ketika percobaan pertama berhasil gitu, tapi percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, kalau teman-teman konsisten itu kan bakal bikin dia tergerak dan akhirnya mungkin mau diajak jalan gitu ya. Nah, konsep iklan sebenarnya mirip juga sih seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kita muncul pertama, kadang orang itu kayak nggak notice gitu, ini siapa sih gitu, nggak peduli. Tapi ketika iklannya teman-teman muncul lagi gitu ya, dan orangnya itu saja, nah itu bisa jadi orang tersebut jadinya berubah gitu ya, tadinya nggak tertarik jadinya tertarik, dan akhirnya mencoba produk atau jasa yang teman-teman tawarin gitu ya. Nah, itu adalah konsepnya retargeting tersebut. Dan retargeting juga, tapi kita harus ke orang yang tepat juga gitu. Karena gini, kalau orang tersebut emang dari awal gak minat gitu ya, mau teman-teman muncul 10 kali, 100 kali pun dia gak tergoda. Tapi kalau orang tersebut dari awal ada sedikit aja ketertarikan, nah disitulah iklan teman-teman bisa perform dengan sangat baik sekali. Maka dari itu audiens ini penting gitu ya. Nah, gimana caranya nih buat kita bikin iklan supaya audiensnya teman-teman bisa efektif gitu ya. Yang pertama tentu saja teman-teman jalanin iklan biasa dulu. Nah, dari situ biasanya yang saya lakukan adalah saya bakal ketika sebelum saya menjalankan ya, saya udah nyiapin dulu audiensnya sih. Jadi caranya tinggal klik pemirsa khusus. Nah, sumber apa yang dipilih? Yang biasanya saya pilih adalah saya bakal memilih 4 ini yang biasanya saya lakukan. Ya, teman-teman bisa dicocokin dengan bisnis teman-teman. Yang pertama tentu saja saya bakal milih dari situs web. Karena biasanya semua iklan saya begitu masukin, saya bakal masukin ke website landing page. Gitulah. Nah, di landing page itulah nanti dia dijelaskan, kemudian mungkin dia ngisi formulir dan dia akhirnya bergabung gitu atau membeli produk atau jasa yang saya tawarkan gitu ya. Nah, maka dari itu saya pasti pertama bakal bikin dari situs web. Karena situs web ini artinya itu adalah orang-orang yang sudah ada ketertarikan. Kalau nggak mereka nggak mungkin ngeklik gitu ya. Jadi ini saya pasti bakal bikin audiensnya sebelum bahkan saya bikin iklan. Karena ketika saya bikin iklan gitu ya, saya udah style dulu. Jadi ketika nanti mereka itu ngeklik, ya udah mereka udah masuk ke sini gitu ya. Nah, biasanya saya bakal kasih retensinya 180 hari paling maksimal, dan di sini peristiwanya. Nah, ini bisa teman-teman pilih sih, bisa semua, bisa mengunjungi halaman tertentu, atau misalnya page view, ataukah mungkin nanti yang
initiate checkout, atau mungkin yang add to cart dan lain sebagainya. Itu yang bakal saya lakukan gitu ya. Jadi teman-teman lihat nih halaman landing page-nya mana. Kalau halaman ke sini dia berarti artinya dia udah ngeliat yang mana. Halaman kedua dia bikin yang seperti apa. Nah, biasanya saya bakal bikin beberapa audience berdasarkan ini. Teman-teman tinggal dicocokin aja nih ke bisnisnya teman-teman seperti apa. Apakah cuma satu halaman ataukah mungkin halamannya cukup banyak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya saya juga bakal menggunakan daftar pelanggan. Ini adalah orang-orang yang udah pernah beli, orang-orang yang mungkin udah pernah beli atau udah pernah daftar. Ini kita suka jadiin iklan retargeting atau kita cara bikin audience lookalike dari sini. Ini enak banget sih dipakai kalau teman-teman sudah punya datanya. Dan data yang dibutuhin ini data apa aja sih? Nah, teman-teman bisa lihat nih, data ini bisa dari email, bisa dari nomor telepon gitu kan, bisa dari ID iklan seluler, lain sebagainya. Biasanya saya pakai cuma nama, email, nomor telepon gitu ya. Kalau misalnya ada kota ya lebih bagus lagi gitu, tapi biasanya cuma pakai itu gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan audience berdasarkan video gitu ya. Saya juga cukup sering pakai video dalam setiap konten, bahkan setiap iklan biasanya saya pakai video. Gunanya apa sih? Karena ketika video nanti saya bisa pilih orang-orang yang nonton apakah 3 detik, 10 detik, 15 detik, 25%, 50%, sampai 95%. Dan itu efektif banget sih, karena gini, kalau orang udah lihat satu video dari kita, berarti kemungkinan dia, kalau lama ya, jangan sebentar, lihat 3 detik sih saya nggak pernah bikin audience. Saya biasa bikin audience 50% ke atas, 50%, 75%, atau 95%. Kalau videonya panjang mungkin 25%. Karena dengan begitu artinya kalau kita sudah bisa dapetin perhatian mereka 25%, misalnya dari 10 menit. Artinya orang tersebut nonton videonya teman-teman itu 2 menit lebih ya, 2 menit lebih, 2,5 menit ya. Artinya dia punya ketertarikan cukup tinggi. Gitu. Kenapa? Karena buktinya dia tonton cukup lama gitu, 2 menit setengah buat nontonin materi yang teman-teman sajikan. Gitu ya. Nah, atau 50% video itu lebih bagus lagi sampai beres. Artinya konten teman-teman menarik sekali buat dia. Gitu. Dan ketika teman-teman tawarin iklan yang berikutnya, biasanya itu bakal lebih bagus gitu ya, bakal lebih perform gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian teman-teman kita juga bisa pakai dari akun Instagram ya. Akun Instagram misalnya nih, biasanya kalau saya lakuin adalah saya sering banyak bikin postingan. Sekarang lagi cukup aktif bikin postingan di Instagram gitu ya, mungkin sehari sampai 2 kali gitu ya. Nah, dari post tersebut gitu kan, nah itu nanti kan ada yang lihat ya, ada yang lihat, dapat organic reach, ada yang nge-save gitu ya. Nah, dari situlah itu bakal jadi audiens untuk iklan berikutnya gitu. Misalnya ya seperti ini sih, teman-teman bisa lihat. Misalnya saya lihat dari sini, nah berapa banyak nih orang yang berinteraksi, apakah yang berinteraksi itu berarti semua yang profile visit, ataukah yang dia interact dengan iklan atau postingan iklan manapun, atau yang ngirim DM, atau yang nge-save gitu ya. Tinggal tergantung sih. Biasanya sih kalau yang enak itu adalah orang yang nge-save atau mungkin orang yang interact dengan iklannya teman-teman gitu, dengan postingnya teman-teman. Artinya dia ada ketertarikan. Nah, disitulah teman-teman bisa jalankan iklan retargeting gitu ya. Nah, kemudian kadang kita juga bisa gunain selain halaman iklan Instagram, kita juga bisa gunain halaman Facebook gitu ya. Misalnya yang sama mirip sih ini, apakah yang berinteraksi, yang profile visit, yang dia interaksi dengan postingan, atau yang ngeklik button. Kalau di sini dia ada button gitu kan. Terus orang yang ngirim inbox gitu ya, sampai orang yang nge-save postingan gitu ya. Nah, itu adalah beberapa misalnya interaksi yang teman-teman bisa save gitu ya. Teman-teman bisa save. Dengan teman-teman save interaksi-interaksi tersebut, nah enaknya apa gitu ya, enaknya adalah ketika teman-teman bikin iklan itu bisa jadi sangat tertarget gitu, karena kita udah jadiin iklan pertama sebagai umpan gitu ya, daripada kita langsung misalnya iklannya dengan mahal, tapi kita bisa iklan umpan gitu ya. Apakah teman-teman bisa bikin interaksinya ini engagement atau interaksi, terus nanti kemudian mereka yang berinteraksi kita nanti retargeting gitu ya. Atau misalnya teman-teman bisa juga gunakan video view, orang yang nonton berapa persen berarti cukup punya ketertarikan, kita lanjutin lagi gitu, kita masukin buat konversi gitu. Jadi itu bakal lebih menghemat budget gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sih materi singkat tentang gimana caranya teman-teman membuat audiens yang tepat untuk iklan FB Ads-nya teman-teman. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.